Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pepi Julianti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poin A, yaitu konsep dari pendidikan. Yang pertama kita harus memahami dulu teman-teman, apa sih itu konsep? Konsep itu kalau dalam bahasa Inggris konsep, yang artinya ide atau mendasari sekelas suatu objek dengan gagasan-gagasan ide umum. Nah, konsep ini dapat diartikan dengan berbagai arti. Yang pertama itu rancangan atau buram surat tersebut. Yang kedua itu konsep ini merupakan ide atau pengertian dari abstrak dari peristiwa konkret. Yang ketiga adalah gambaran mental dan objek, proses ataupun yang ada di luar bahasa yang digunakan untuk memahami suatu hal. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian suatu pendidikan. Pendidikan Islam adalah sebuah proses yang dilakukan untuk menciptakan manusia yang utuh, beriman dan bertawakal kepada Tuhan serta mampu mewujudkan eksistensinya sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Nah, kemudian menurut Profesor Haji Muhammad Daud Ali, sarjana hukum, berpendapat bahwa pendidikan adalah usaha sadar untuk dilakukan oleh manusia untuk mengembangkan potensi manusia lain atau memindahkan nilai-nilai yang dimiliki kepada orang lain dalam masyarakat. Proses pemindahan nilai itu dapat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya yang pertama itu melalui pengajaran, seperti yang kita rasakan selama ini. Kita mendapatkan suatu pendidikan dari pendidikan belajar di kelas, baik itu kursus maupun kita belajar di kuliah kayak sekarang yang sedang berlangsung. Kemudian melalui pelatihan yang dilaksanakan dengan menjalani dibiasakan seseorang melakukan pekerjaan. Nah, poin kedua ini biasanya sering kita lakukan kebiasaan yang melalui pelatihan-pelatihan yang membuat kita menjadi hal-hal yang sebelumnya kita tidak tahu membuat kita menjadi tahu. Yang ketiga ini adalah poin memiliki kontrinasi yang diselenggarakan agar orang meniru dan mengikuti apa yang diajarkan orang lain tanpa mengizinkan si penerima tersebut mempertanyakan nilai-nilai yang diajarkan. Baik. Tapi berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Ayat 1, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya dengan memiliki kekuatan yang spiritual agama, pengendalian diri, serta keterampilan yang dilakukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai apa sih tujuan pendidikan ini. Tujuan pendidikan ini secara etimologinya, tujuan adalah arah atau maksud dari haluan terminologinya. Tujuan berasal dari suatu harapan tercapai setelah sebuah usaha atau kegiatan selesai. Makna secara umum, tujuan pendidikan Islam terbagi dari beberapa. Yang pertama, tujuan umum adalah tujuan yang mencapai dengan kegiatan pendidikan, baik dengan pengajaran, dengan cara lain. Yang kedua, tujuan sementara adalah tujuan yang dicapai secara anak didik beserta jumlah pengalaman tertentu. Yang ketiga, tujuan akhir adalah tujuan yang dihendaki agar peserta didik menjadi manusia-manusia yang sempurna setelah ia mengambisikan sisa hidupnya. Sementara tujuan yang keempat, operasional, yaitu tujuan praktis untuk mencapai sejumlah kegiatan pendidikan tertentu. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, tujuan pendidikan. Tujuan secara etimologi adalah arah atau haluan, dan secara terminologi tujuan berarti sesuatu yang diharapkan tercapai setelah adanya sebuah usaha atau kegiatan.
Tujuan pendidikan, khususnya pendidikan Islam, terbagi menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama yaitu tujuan umum. Tujuan umum adalah tujuan yang akan dicapai dengan semua kegiatan pendidikan, baik pengajaran atau dengan cara lain. Bagian kedua, tujuan sementara. Tujuan sementara adalah tujuan yang akan dicapai setelah anak didik diberi sejumlah pengalaman yang telah direncanakan dalam sebuah kurikulum. Tujuan ketiga, yaitu tujuan akhir. Tujuan akhir adalah tujuan yang dikehendaki agar peserta didik menjadi manusia-manusia yang sempurna. Tujuan yang keempat, yaitu tujuan operasional. Tujuan operasional adalah tujuan praktis yang akan dicapai dengan sejumlah kegiatan pendidikan tertentu. Pendidikan bertujuan untuk menumbuhkan kepribadian manusia yang menyeluruh secara seimbang melalui latihan jiwa, intelek, diri manusia yang rasional, perasaan, dan indera. Oleh karena itu, pendidikan harus mencakup beberapa aspek, seperti aspek spiritual, intelektual, imajinatif, fisik, ilmiah, bahasa, baik secara individu maupun secara kolektif. Tujuan akhir dari pendidikan Islam yaitu terletak pada perwujudan ketundukan yang sempurna kepada Allah, baik secara pribadi, komunitas, maupun seluruh umat manusia. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup pendidikan. Ruang lingkup pendidikan memiliki ruang lingkup yang luas. Di dalamnya, banyak segi-segi yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun pihak-pihak yang terlibat di dalam pendidikan yang menjadi ruang lingkup pendidikan. Yang pertama, anak didik atau siswa. Yang kedua, dasar dan tujuan pendidikan. Yang ketiga, pendidik. Yang keempat, materi pendidikan. Yang kelima, metode pendidikan. Yang keenam, evaluasi pendidikan. Yang ketujuh, alat-alat pendidikan. Dan yang kedelapan, lingkungan sekitar. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan poin E, yaitu pendidikan sebagai human capital. Mengapa pendidikan dikatakan sebagai human capital? Karena pendidikan merupakan investasi yang paling penting dalam modal manusia untuk menjawab tantangan global pada saat ini. Banyak penelitian telah menunjukkan bahwa sekolah tinggi dan pendidikan tinggi di Amerika Serikat sangat meningkatkan pendapatan seseorang, bahkan setelah dikurangi keluar biaya langsung dan tidak langsung sekolah, dan bahkan setelah disesuaikan untuk fakta bahwa orang dengan pendidikan lebih cenderung memiliki IQ yang lebih tinggi dan lebih baik berpendidikan. Bukti yang serupa yang mencakup bertahun-tahun sekarang tersedia lebih dari 100 negara dengan budaya yang berbeda dan sistem ekonomi. Pendapatan ini lebih banyak orang berpendidikan, hampir selalu jauh di atas rata-rata, walaupun keuntungan umumnya tidak lebih besar dari negara-negara berkembang. Selanjutnya, oleh karena itu, keahlian dan kecakapan seseorang dalam menghadapi persaingan tenaga kerja sangat dipengaruhi oleh beberapa tinggi dan luasnya pendidikan yang dimiliki masing-masing individu. Maka dari itu diperlukannya usaha-usaha dan program-program untuk mencapai sumber daya manusia yang unggul dan bermutu tinggi untuk menghadapi persaingan internasional, karena dunia kerja sangat menuntut untuk memperoleh sumber daya manusia yang berprestasi tinggi. Mengapa pendidikan harus dimaknai sebagai investasi masa depan? Karena pendidikan itu sendiri adalah alat untuk mengembangkan ekonomi dan bukan sekedar menumbuhkan ekonomi. Dalam praksis manajemen pendidikan modern, salah satu 5 fungsi pendidikan adalah fungsi teknis ekonomis dari tataran
individual sampai ke tataran lebih luas. Fungsi teknik ekonomis mengarah kepada kontribusi pendidikan untuk perkembangan ekonomi. Sebagai contoh, misalnya, pendidikan dapat membantu manusia untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan manusia agar dapat mensurvei dan mampu bersaing dalam kehidupan ekonomi yang yakin dan kooperatif. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan poin D. Pendidikan sebagai human capital. Alasan mengapa pendidikan disebut sebagai human capital, yaitu karena pendidikan merupakan investasi paling penting dalam modal manusia untuk menjawab tantangan global pada saat ini. Contohnya seperti pendidikan dapat membantu manusia memperoleh pengetahuan, keterampilan yang dimiliki manusia untuk memperoleh pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan agar manusia dapat survei dan mampu bersaing dalam kehidupan ekonomi yang makin kompetitif. Mengapa pendidikan harus dimaknai sebagai investasi masa depan? Karena pendidikan itu sendiri adalah alat untuk mengembangkan ekonomi dan bukan sekedar menumbuhkan ekonomi. Dalam praksis manajemen pendidikan modern, salah satu dari 5 fungsi pendidikan adalah fungsi teknis ekonomis, dari tatanan individu sampai kepada kontribusi pendidikan untuk perkembangan ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ajeng Agustina. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan-rekan saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan poin terakhir, yaitu peran pendidikan sebagai human capital. Peranan pendidikan dalam kehidupan sangat penting karena di era globalisasi sekarang, dunia kerja menuntut sumber daya manusia yang bermutu dan berkualitas. Oleh karena itu, dunia pendidikan mau tidak mau harus dapat menciptakan wadah baik dalam sarana dan prasarana maupun dalam bentuk pelatihan-pelatihan tenaga kerja yang terampil. Human capital bukanlah memposisikan manusia sebagai modal layaknya mesin, sehingga seolah-olah manusia sama dengan mesin, seperti teori human capital terdahulu. Tetapi setelah teori ini semakin meluas, maka human capital justru bisa membantu mengambil keputusan untuk memfokuskan pembangunan manusia dengan menitik beratkan pada investasi pendidikan. Banyak sumber dan pakar ekonomi pendidikan mengatakan bahwa pendidikan memberi kontribusi terhadap pembangunan ekonomi. Berbagai kajian akademis pun dan kajian empiris telah membuktikan hal tersebut. Pendidikan bukan saja akan melahirkan sumber daya manusia berkualitas, memiliki pengetahuan dan keterampilan serta menguasai teknologi, tapi juga dapat menumbuhkan iklim bisnis yang sehat dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Dan salah satu ciri negara maju adalah dilihat dari kualitas pendidikan dan penguasaan teknologi negara tersebut. Seperti adanya pelatihan, skill, keterampilan, pengetahuan tentang dunia usaha, agar menciptakan sumber daya manusia yang berdaya saing, kompeten, kreatif, berwawasan luas, dan mempunyai integritas tinggi yang dibutuhkan oleh berbagai sektor usaha, baik sektor industri maupun yang lainnya.